Berbagai peristiwa dan kebijakan mewarnai jalannya pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala dalam beberapa waktu terakhir. Mulai keyakinan Presiden akan meningkatnya arus uang di tahun ini hingga apresiasi Presiden di Hari Jadi Polri yang ke-71. Untuk itu, Warta Istana kembali hadir mewartakan berbagai hal tersebut. Bersama saya Drusela Benala, Warta Istana kali ini akan menyajikan warta, di antaranya Presiden berharap pergantian Gubernur DKI tidak akan mengganggu pembangunan. Presiden hadiri KTT G20 di Hamburg, Jerman. Presiden prediksi di tahun ini arus uang masuk lebih baik. Kita mulai Warta Istana dari Jakarta. Pemirsa, masa jabatan Gubernur DKI Jakarta periode 2012 hingga 2017 akan berakhir bulan Oktober mendatang. Untuk itu, Presiden Joko Widodo berharap peralihan masa jabatan nanti tidak akan mengganggu pembangunan sejumlah proyek infrastruktur di ibu kota yang sebagian besar ditargetkan rampung pada tahun 2019. Dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo Selasa 11 Juli, Presiden berharap seluruh proyek di ibu kota dapat rampung sesuai target. Masa peralihan kepemimpinan pemerintahan Gubernur Jarot kepada Anies Sandi yang akan berlangsung Oktober mendatang diharapkan tak mengganggu pengerjaan proyek-proyek tersebut. Adapun proyek pembangunan infrastruktur yang kini sedang digarap di Jakarta antara lain Mass Rapid Transit, Light Rail Transit, pembangunan jalur kereta api komuter lain, serta jalan tol dan akses menuju Pelabuhan Tanjung Priok. Agar pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sekarang maupun yang akan datang dapat terus melanjutkan penyelesaian proyek-proyek infrastruktur transportasi massal, baik berupa LRT, MRT, kereta api, serta pembangunan jalan tol, termasuk memperlancar akses ke Pelabuhan Tanjung Priok. Ditemui usai ratas, Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat menyatakan jajarannya telah merancang upaya integrasi sejumlah moda transportasi umum seperti yang diharapkan Presiden Jokowi. Beliau menginginkan ada integrasi antara MRT, LRT, komuter lain, dan BRT Transjakarta. Kami memang sudah rancang supaya ada sistem integrasi itu, terutama antara yang kita sudah bangun LRT yang Kelapa Gading Rawamangun, sedangkan pemerintah pusat akan membangun LRT ke kawasan Jabodetabek supaya itu terintegrasi. Adapun angkutan cepat terpadu Jakarta atau MRT Jakarta dijadwalkan mulai beroperasi pada Maret 2019. Sedangkan pengerjaan proyek kereta api ringan atau Light Rail Transit ditargetkan rampung pada akhir 2018 atau awal 2019. Dari Jakarta, Amita Putri, Ardi Irawan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Presiden Joko Widodo optimistis arus uang masuk ke pasar modal Indonesia di tahun ini akan meningkat 2 kali lipat dibandingkan tahun lalu. Hingga akhir tahun 2016, pasar modal berada di kisaran 126 triliun rupiah. Sementara pada semester pertama tahun 2017 ini, 124 triliun rupiah telah mengalir di pasar modal Indonesia. Selasa pagi, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani dan sejumlah pejabat terkait meninjau Bursa Efek Indonesia. Usai melakukan tinjauannya, Presiden menyampaikan rasa optimisnya terhadap arus uang masuk ke pasar modal Indonesia di tahun ini. Hal tersebut dilatar belakangi oleh derasnya arus uang masuk ke pasar modal Indonesia yang mencapai 124 triliun di semester pertama 2017. Karenanya, Presiden optimistis hingga Desember 2017, capital inflow Indonesia akan meningkat 2 kali lipat dibanding tahun lalu, yang hanya mencapai 126 triliun rupiah. Baru setengah tahun sudah 124 triliun. Pada tahun kemarin, 1 tahun itu hanya 126 triliun. Ini artinya apa? Ada arus uang masuk yang banyak, Pak, ke negara kita Indonesia.
Ini sekali lagi ini kepercayaan, ini momentum yang tadi saya sampaikan. Ke bursa harus betul-betul dimanfaatkan. Indeks harga saham gabungan pada Senin 3 Juli kemarin ditutup pada level 5.910,23. Angka tersebut meningkat 11,58% sepanjang tahun berjalan ini, yang menunjukkan sentimen positif kalangan investor terhadap Bursa Efek Indonesia. Dari Jakarta, Amita Putri, Oki Prasetya, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyoroti tingginya angka pengangguran terbuka di Provinsi Aceh yang mencapai 7,39%. Lambannya pertumbuhan ekonomi di Tanah Rencong tersebut pada kuartal pertama 2017 diharapkan Presiden bisa segera ditindaklanjuti. Tingginya angka pengangguran terbuka di Provinsi Aceh sebesar 7,39% menjadi tugas serius bagi pemerintah Provinsi Tanah Rencong itu. Angka pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2017 pun tergolong kecil, yakni 2,87%. Jauh dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional pada periode yang sama, sebesar 5,01%. Untuk itu, Presiden Joko Widodo dalam pembukaan rapat terbatas Selasa 11 Juli menginstruksikan jajaran pemerintah Provinsi Aceh untuk bekerja keras, mengelola dan memanfaatkan seluruh potensi dan keunggulan Provinsi Aceh guna mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi. Saya titip pada Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur agar lebih fokus untuk pengembangan sektor-sektor unggulan serta sektor pertanian dan industri pengolahan, dan dalam pengembangan sektor-sektor unggulan, jangan lupa melakukan integrasi antar sektor, hilirisasi industri, dan juga penyiapan SDM. Pemprov Aceh diminta untuk fokus pada pengembangan sektor unggulan seperti pertanian serta hilirisasi industri. Tak lupa peningkatan kualitas SDM patut diperhatikan. Pemerintah pusat juga akan turut membantu menstimulus pertumbuhan ekonomi Aceh dengan mempercepat pengerjaan sejumlah proyek infrastruktur, seperti pembangunan bendungan, pembangkit tenaga listrik, serta infrastruktur untuk kawasan ekonomi khusus di Lok Sumawe. Dari Jakarta, Amita Putri, Ardi Irawan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Dan pemirsa, sebelum bertolak ke luar negeri pada pekan lalu, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana menyempatkan singgah ke Banda Aceh, yakni untuk menghadiri pelantikan Gubernur Aceh terpilih Irwandi Yusuf dan Nova Iriansah di Gedung DPR Aceh. Presiden Joko Widodo menghadiri pelantikan Irwandi Yusuf Nova Iriansyah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2017-2022 Rabu 5 Juli di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Dalam perjalanan menuju Ankara, Turki, Presiden dan Ibu Iriana singgah terlebih dahulu di Banda Aceh untuk memberikan ucapan selamat kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2017-2022 Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA. Jokowi tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Aceh Besar sekitar pukul 10 pagi dan langsung menuju gedung DPRA. Usai memberikan ucapan selamat atas pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Jokowi langsung berangkat dan melanjutkan kunjungan kerja ke Turki. Sementara pelantikan Gubernur Aceh dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo. Presiden Jokowi hanya berada di dalam gedung DPRA Aceh berkisar 10 menit saja. Dalam agendanya, Presiden Jokowi dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Turki namun singgah sebentar untuk menyaksikan pelantikan Gubernur Aceh. Sebelumnya, pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih tersebut tidak dilakukan di Istana Negara sebagaimana Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih provinsi lainnya. Kementerian Dalam Negeri menyebutkan bahwa untuk Provinsi Aceh tidak dilantik langsung oleh Presiden, melainkan Mendagri berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Dari Banda Aceh, Ferdian Ananda, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sejumlah warta tentang kunjungan Presiden Joko Widodo di Turki dan Jerman untuk menghadiri KTT G20 akan mengisi warta istana usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.